Halo Sobat Sipil, perkenalkan, nama saya Albertus Edward Sebastian, NIM 2018091012, ingin mempresentasikan metode peralatan konstruksi mengenai produksi kerja reaper dan scraper. Persoalan pertama, dalam suatu proyek penambangan, beroperasi sebuah reaper untuk menggaruk batuan yang cukup keras. Adapun data-data reaper sebagai berikut. Model alat yaitu D11N atau nomor 11, penetrasi 1070 mm, lebar garuan sebesar 2990 mm, panjang garuan sebesar 120 meter, dengan waktu tetap 30 detik, kecepatan ripping 4 km per jam, faktor materialnya adalah 0,81, dan efisiensi kerja 45 menit per jam. Untuk penetrasi dan lebar garuan bisa didapat dari tabel ini, karena model alatnya yang diambil dalam permasalahan ini adalah model alat D11N atau nomor 11. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah produktivitas kerja reaper. Jawab pertanyaan dari nomor 1, langkah pertama yaitu perhitungan volume ripping aktual. Diketahui penetrasi sebesar 1070 mm, kita ubah menjadi meter, yaitu 1,07 meter. Kemudian lebar garuan sebesar 2990 mm, kita ubah ke meter menjadi 2,99 meter. Dan panjang garuan adalah 120 meter. Kemudian hitung volume rippingnya, yaitu dengan rumus lebar garuan kali penetrasi kali panjang garuan. Sama dengan 2,99 meter kali 1,07 meter kali 120 meter, didapatlah hasil 383,916 meter kubik. Kemudian langkah kedua, perhitungan waktu siklus. Diketahui waktu tetapnya adalah 30 detik, diubah ke menit, yaitu 0,5 menit, kecepatan 4 km per jam, diubah menjadi meter per jam menjadi 4.000 meter per jam, panjang lintasannya adalah 120 meter, kemudian kita menghitung waktu ripping dengan rumus panjang lintasan dibagi kecepatan, yaitu 120 kali 60 menit per jam dibagi 4.000 meter per jam, didapatlah hasil 1,8 menit. Kemudian kita cari waktu siklusnya dengan rumus waktu ripping plus waktu tetap, 1,8 menit plus 0,5 menit, didapatlah hasil 2,3 menit. Kemudian langkah ketiga, yaitu perhitungan produksi kerja kasar. Diketahui volume ripping 383,916 meter kubik didapat dari langkah pertama, dan yang ada waktu siklus 2,3 menit didapat dari langkah yang kedua dari hasil hitung tadi. Kemudian kita mencari waktu kerja kasar, yaitu dengan rumus volume ripping dibagi waktu siklus, yaitu 383,916 dikali 60 menit per jam dibagi 2,3 menit dengan hasil 10.015,2 meter kubik per jam. Langkah keempat adalah perhitungan produksi kerja aktual. Diketahui produksi kerja kasar yaitu 10.015,2 meter per jam, yaitu dari langkah ketiga tadi. Terus ada faktor material adalah 0,81 yang didapat dari soal pertama ini. Kemudian
Ada efisiensi kerja 45 menit per jam, juga didapat dari soal pertama tadi. Kemudian kita cari waktu ratingnya dengan rumus produksi kerja kasar dikali faktor efisiensi, yaitu 10.015,2 meter kubik per jam dikali 0,81 dikali 45 per 60 menit. Didapatlah hasil 6.084,234 meter kubik per jam. Kemudian terdapat persoalan yang kedua. Pada suatu lokasi akan dilakukan pekerjaan pemotongan. Setelah itu dihamparkan menggunakan alat wheel tractor scraper. Hitunglah produksi kerja alat dengan data sebagai berikut. Model alat 615C, kapasitas bowl 13 meter kubik, lebar pemotongan atau penghamparan 2,89 meter, ketebalan pemotongan atau penghamparan 0,414 meter, kecepatan muat 5 km per jam, kecepatan hampar 7 km per jam, kecepatan angkut 10 km per jam, kecepatan kembali 12 km per jam, jarak angkut atau kembali 400 meter, faktor muatan agak sulit, yaitu 0,65, dan faktor efisiensi kerja 50 menit per jam. Faktor gembur material jenis tanah liat dengan kondisi tanah semula dan tanah dikerjakan adalah lepas. Untuk kapasitas bowl, ini didapatkan dari tabel kapasitas bowl dan berat kosong wheel tractor scraper. Ini karena kita pakai model alatnya 615C, maka kapasitas bowl-nya adalah 13. Dapatlah 13 di sini. Oke, next. Kemudian ada menjawab dari persoalan yang kedua ini, yaitu langkah pertamanya adalah mengisi isi aktual bowl. Diketahui kapasitas bowl 13 meter kubik, faktor muatannya 0,65. Kemudian kita cari isi aktual bowl dengan rumus kapasitas bowl kali faktor muatan. 13 meter kubik kali 0,65 dapatlah hasil 8,45 meter kubik. Kemudian di sini ada menentukan faktor gembur. Jenis tanah yang digunakan adalah tanah liat asli, kondisi tanah semula adalah lepas, dan kondisi tanah yang dikerjakan lepas. Kita bisa lihat di sini di tabel, dari tanah yang kita mau pakai adalah tanah liat, dan di sini lepas, yang dikerjakan juga lepas, maka di sini dapat faktornya, nilai faktornya adalah 1. Kemudian langkah kedua, yaitu dibagi ada 5 hitungan, yaitu pertama ada menghitung waktu muat. Kita cari waktu muat dengan rumus kapasitas bowl kali 60 menit per jam dibagi lebar kali tebal pemotongan kali faktor gembur, yaitu 13 meter kubik dikali 60 menit per jam dibagi 2,89 meter kali 0,414 kali 5.000 meter per jam dikali 1, yaitu didapat dari tabel sebelumnya. Didapatlah hasil 0,13 menit. Kemudian yang kedua, yaitu menghitung waktu angkut. Kita cari waktu angkutnya dengan rumus jarak angkut kali 60 menit per jam dibagi dengan kecepatan angkut, yaitu 400 meter kali 60 menit per jam
dibagi 10.000 meter per jam, dapatlah hasil 2,4 menit. Yang ketiga, menghitung waktu hampar. Kita cari waktu hampar, rumusnya adalah kapasitas bol kali 60 menit per jam, per lebar kali tebal pemotongan, dikali kecepatan hampar, yaitu 13 meter kubik kali 60 menit per jam, per 2,89 meter kali 0,414 dikali 5.000 meter per jam dikali 1. Dapatlah hasil 0,093 menit. Yang keempat, menghitung waktu kembali, yaitu kita cari dengan rumus jarak kembali kali 60 menit per jam dibagi kecepatan kembali, yaitu 400 meter kali 60 menit per jam dibagi 12.000 meter per jam, dapatlah hasil 2 menit. Kemudian yang terakhir adalah waktu tetapnya 0,9 menit. Jadi, waktu siklusnya adalah waktu kembali sama dengan total dari semua yang tadi, hitungan tadi, yaitu ada waktu muat, ditambah waktu angkut, ditambah waktu hampar, ditambah waktu kembali, ditambah waktu tetap, yaitu 0,13 menit, tambah 2,4 menit, tambah 0,093 menit, ditambah 2 menit, tambah 0,9 menit, yang merupakan waktu tetap. Didapatlah hasil 5,52 menit. Langkah ketiga adalah perhitungan produksi kerja kasar. Produksi kerja kasar, rumusnya adalah isi aktual bol dikali jumlah siklus per jam, yaitu 8,45 meter kubik dikali 60 menit per jam dibagi 5,52 menit. Hasilnya adalah 91,847 meter kubik per jam. Langkah keempat, yaitu perhitungan produksi kerja aktual. Produksi kerja aktual, rumusnya adalah produksi kerja kasar dikali faktor efisiensi, yaitu 91,847 meter kubik dikali 60 menit per 60 menit. Hasilnya adalah 76 meter kubik per jam. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.